Wirunisa dari 11 MIPA 4. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga mencapai kesetimbangan konsentrasi. Membran semipermeabel adalah membran yang hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya, yaitu zat-zat atau molekul yang berukuran kecil. Pada proses osmosis, molekul-molekul pelarut bermigrasi dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan yang lebih pekat hingga dicapai keadaan kesetimbangan konsentrasi di antara kedua medium tersebut. Di dalam sistem osmosis, dikenal larutan hipertonik, yaitu larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi, larutan hipotonik, yaitu larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut rendah, dan larutan isotonik, yaitu dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Di samping itu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya osmosis, diantaranya ukuran molekul yang meresap, keterlarutan lipid, luas permukaan membran, ketebalan membran, dan juga suhu. Halo, nama saya Jonathan Cawisong Panjaitan dari 11 MIPA 4 ingin mempraktekkan kegiatan osmosis yang terjadi terhadap wortel. Untuk bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan adalah penggaris, wortel, wadah, garam, sendok, dan juga air. Dan tentunya stopwatch untuk menghitung waktu lamanya 30 menit. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi kedua wadah yang berisikan dengan air biasa dan air garam. Lalu, tuangkan 200 ml terhadap satu wadah. Mari kita tunggu perbandingannya selama 30 menit menggunakan stopwatch. Oke. Nah, sekarang sudah 30 menit berlalu dari sebelumnya. Mari kita melihat perbedaan yang terjadi yang kita masukkan wortel dengan air garam dan juga wortel yang kita masukkan dengan air biasa. Untuk pertama, mari kita lihat dengan air garam terlebih dahulu. Wortelnya jika basah bisa dilap atau ditaruh di tisu supaya tidak terlalu basah. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita ukur. Bisa dilihat seperti ini mengukurnya, jadi dimulai dari ujung sini hingga ujung sini. Jika dilihat, panjangnya ini adalah sekarang 4 cm, yang sebelumnya adalah 4,6 cm. Yang berarti mengalami penyusutan panjangnya. Lalu jika kita tekan seperti ini atau kita goyangkan, ini akan seperti lentur. Nah, seperti ini, lentur. Lalu bagaimana dengan yang di air biasa? Nah, ini yang dari air biasa. Kita lap terlebih dahulu. Oke, kita ukur sama seperti tadi dari ujung hingga ujung 0 cm hingga 4. Nah, perbedaan dari air biasa, wortel yang dimasukkan dengan air biasa dan air garam adalah panjangnya dan juga teksturnya. Jika yang dimasukkan di air biasa, panjangnya tidak menyusut ataupun menambah, dan teksturnya kita lihat, nah, masih keras, tidak ada lenturnya, berbeda dengan yang berada di air garam. Lentur seperti ini. Nah, jika yang air biasa tidak bisa ditekan-tekan seperti ini, berarti yang menandakan ketidaklenturan yang berada di air biasa. Halo, nama saya Davina Rahmonika dari kelas 11 MIPA 4 akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Berikut alat dan bahannya. Ada kentang yang sudah dipotong dengan panjang 5 cm,
ada garam, dan 2 wadah berisi air, serta ada 1 sendok. Kemudian langkah yang pertama kita akan menuangkan garam sebanyak 4 sendok teh pada gelas kedua. Kemudian kita aduk sampai larut. Setelah larut, kita akan memasukkan kentang masing-masing ke dalam wadah. Setelah itu kita akan men-set timer selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita bisa lihat warna dari kentang yang direndam pada air biasa menjadi lebih pucat, sedangkan yang direndam pada air garam menjadi lebih coklat. Dan untuk panjangnya, kentang yang direndam pada air biasa menjadi 5,1, sedangkan yang direndam pada air garam menjadi 4,5 cm. Dan untuk teksturnya, yang direndam pada air garam menjadi lebih lunak sekali, sedangkan yang direndam pada air biasa menjadi lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Gita Arsanda dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu difusi. Difusi adalah gerakan atau perpindahan zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Perbedaan konsentrasi akan menimbulkan tekanan pada suatu molekul sehingga molekul akan menyebar. Proses difusi ini dapat terjadi pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Difusi dapat terjadi dalam ruangan sel tanpa melalui membran, tetapi ada juga yang berlangsung melewati membran sel. Proses difusi ini tidak membutuhkan energi, sehingga proses ini dapat disebut juga sebagai transport pasif. Pergerakan partikel pada proses difusi berasal dari gerakan acak partikel-partikel zat yang berdifusi. Kecepatan difusi suatu partikel atau molekul suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel menyebabkan kecepatan partikel semakin besar. Yang kedua, jarak. Semakin dekat jarak antara konsentrasi menyebabkan kecepatan difusi semakin besar. Ketiga, suhu. Ketika suhu semakin tinggi, maka partikel akan mendapatkan energi lebih besar untuk bergerak. Keempat, ketebalan membran. Kelima, luas suatu area. Difusi juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Halo semuanya, nama saya Valentino Iwan Gunawan dari kelas 11 MIPA 4. Di video ini saya akan mempraktekkan difusi perubahan sirup yang dimasukkan ke dalam air. Di sini saya memiliki 3 bahan. Yang pertama air biasa, yang kedua air dingin, air panas, yang ketiga ada sirup. Yang pertama kita tuangkan sirup ke air biasa. Kita lihat perubahannya setelah 10 menit pertama. Setelah 10 menit pertama, kita lihat perbedaannya. Sirup pada air biasa atau air dingin belum tercampur merata, dan pada gelas yang berisikan air panas, sirup sudah mulai merata dibandingkan dengan air biasa. Kita lanjut pada 10 menit kedua. Pada 10 menit kedua, bisa kita lihat air biasa belum sama sekali tercampur. Sirup masih berada pada posisi awal, sedangkan pada gelas yang berisikan air panas, sama seperti 10 menit pertama tadi, masih berwarna yang sama, belum tercampur merata. Kita tunggu pada 10 menit ketiga.
Pada 10 menit ketiga, kita lihat di gelas air biasa, sirup belum sama sekali tercampur. Belum sama sekali. Pada gelas kedua, air panas atau air hangat, sirup sudah sepenuhnya tercampur dengan air. Pada percobaan kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi sirup lebih tinggi dibandingkan air. Dan mengapa pada air biasa sirup tidak tercampur merata dikarenakan suhu yang mempengaruhi. Air tersebut tidak dapat melarutkan sirup dengan merata. Sedangkan pada air yang dicampurkan sirup air panas, sirup mudah larut karena suhu dari air panas dapat melarutkan sirup dengan cepat. Sekian pembahasan difusi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sandra Pratama dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan mempraktikkan reaksi difusi dari teh celup, dari perbedaan ketika teh celup dimasukkan ke dalam air bersuhu panas dan teh celup direaksikan ke dalam direaksikan ke dalam air yang bersuhu normal. Ya, langsung saja ke praktiknya. Ada 2 teh celup, 1 air panas dan 1 air bersuhu normal. Ya, langsung saja ke praktiknya. Ya, jadi saya akan tuangkan 1 teh celup ke dalam air yang berisi air panas. Aduh. Au. Dan ke air yang bersuhu normal. Ini sebenarnya nggak panas-panas banget sih, cuman karena tadi agak kelamaan didiamin, nggak terlalu lama juga, langsung hangat. Ya masih biar bisa sih perbedaannya. Oke, jadi langsung kita hidupkan stopwatchnya. Kita tunggu hingga 30 menit jika misalkan sudah terjadi perubahan yang signifikan. Sudah 1 menit, sudah terlihat perbedaannya. Kita tunggu sampai 30 menit. Ini adalah 5 menit setelah dicelupkan. Ya, ini sudah 10 menit setelah dicelupkan. Kita tunggu sampai 30 menit. Dan mohon maaf, tadi suaranya kalau agak bising itu karena lagi hujan. Oke, jadi langsung kita tunggu 30 menit. Ya, ini sudah 20 menit. Ini teh celupnya sudah 20 menit dicelupkan. Tinggal 10 menit lagi kita akan melihat reaksinya. Kita akan melihat hasil reaksinya. Ya, ini sudah 30 menit dari yang sudah kita celupkan dari kedua teh celup ini. Jadi kita langsung hentikan saja. 30 menit. Dan ini hasil reaksinya terlihat berbeda. Oke, akan saya jelaskan berikut. Ya, jadi kesimpulannya adalah suhu berpengaruh terhadap kecepatan partikel. Seperti contoh pada perbandingan antara teh celup yang dicelupkan ke air panas dan dicelupkan kepada air bersuhu normal. Ya, ini disebut proses difusi. Kalau saya sih nyebutnya reaksi difusi ya. Jadi semakin besar suhu air, maka jika kita celupkan ke dalam teh celup, maka teh celup itu kecepatan partikelnya bisa lebih cepat dan yang mengakibatkan lebih cepat berubah warna menjadi coklat pekat. Begitu juga dengan sebaliknya, jika suhu dalam air itu bersuhu netral normal atau mungkin bisa
bisa kurang dari itu, misalkan suhu dingin, maka kecepatan partikelnya akan melambat. Jadi untuk dia menjadi berwarna kuning pekat itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, mungkin dari praktik saya ini mungkin kesalahannya adalah karena di wadah yang berisi air panas itu volumenya agak lebih dengan volume yang ada di wadah air normal. Saya akuin kesalahan itu, cuman bisa terlihat persamaannya, yaitu yang di wadah air panas menghitam pekat, yang di wadah air biasa agak lebih lama. Oke, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.